عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله قال كان يصلي حتى يرتفع الضحى أي قريب من الظهر، وكان يقول هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. هذه هي قوته رضي الله عنه وأرضاه. تفضل أستاذ. Baik, soleh dan solehah. Sekarang kita akan masuk ke tema daurah kita kali ini. Bagaimana cara mengatur waktu ibadahmu dan juga waktu dalam beraktivitas duniawi. Saya katakan, kata beliau, pertama mulai membuat waktu atau jadwal sebelum tidur. Siapa yang punya jadwal sebelum tidur ini? Siapa yang pernah membuat jadwal sebelum dia tidur? Ada soleh dan solehah? Kamila, Amira, Masya Allah. Nah, ini yang pertama soleh dan solehah. Mulailah membuat jadwal sebelum tidur. Kira-kira apa yang akan saya lakukan besok? Kalau dia mampu untuk membuat jadwal seharian, misalkan hari ini, apa saja yang dia lakukan, itu Masya Allah sangat bagus sekali. Tapi yang terpenting soleh dan solehah, harus bangun sholat subuh. Tadi subuh siapa yang tidak sholat? Semuanya sholat insya Allah. Kata beliau, yang paling penting soleh dan solehah, harus bangun sholat subuh. Dan sholat subuhnya dengan cara berjamaah bagi yang ikhwan. Kemudian setelah dia sholat, dia duduk sebentar di tempat sholatnya, dia berzikir kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Setelah itu dia baca zikir pagi dan sore, hingga terbit matahari. Setelah itu dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat semampu dia. Dan ini merupakan kebaikan yang sangat besar. Untuk itu Ibnu Qayyim pernah berkata dari gurunya Ibnu Taimiyah rahimahumallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya. Apa kata Ibnu Qayyim? Afwan, kata Ibnu Taimiyah. Kana yusalli hatta yartafi ad-duha. Dia pernah sholat duha, artinya apa? Sampai mendekati sholat zuhur. Bayangkan sholat kamilah. Sampai mendekati zuhur. Lalu dia berkata, ini adalah makan siangku. Kalau sekiranya aku tidak makan siang, maka tentu tidak ada tenagaku. Artinya soleh dan solehah, bayangkan. Sholat duhanya dijadikan sebagai makan siang. Kalau kita mungkin nggak bisa ya. Sholat 2 rakaat sudah capek, 4 rakaat apalagi 6 rakaat. Ya. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan sholat yang dia kerjakan dari pagi hingga mendekati zuhur itu dianggap makan siangnya. Artinya anak soleh dan soleha, ketika dia sholat seperti itu, dia tambah semangat. Bukan berarti kalau dia makan banyak, tambah semangat. Lah. Jadi anak-anak soleh dan soleha, semoga kita bisa mencontoh dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Naam Syekhana. بعد ذلك يقضي الإنسان مصالحه الدنيوية. يعني لو كنت في دراسة طالب مثلا أو كان عندك وظيفة
ثم ركعتين بعدها أو 4 إن تيسر لك وهو أفضل. ولك بعد ذلك أن تأخذ قيلولة ثم صلاة العصر، بعدها لك برنامجا للقراءة، قراءة شيء نافع ومفيد مثل قراءة ورد من القرآن الكريم، قراءة بعض الكتب النافعة، الجلوس مع الأصدقاء الصالحين، الجلوس بين يدي العلماء، متابعة بعض البرامج الهادفة في المواقع والتلفزيون التي تفقهك وتحيي إيمانك وتزيد من قربك لله سبحانه وتعالى. تفضل سليم. Baik. Setelah itu anak-anak saleh dan salehah semuanya harus menyelesaikan perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan dalam perkara-perkara dunianya. Sekarang kalau sekiranya Anda sebagai pelajar atau mungkin bekerja, jangan pernah melalaikan sholat zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelumnya yang termasuk sholat rawatib. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur atau 4 rakaat setelahnya semampu kamu. Wa huwa afdal, dan ini sangat baik soleh dan solehah. Setelah melaksanakan sholat zuhur, kamu bisa tidur qailulah. Jadi tidur sebentar, mungkin yang biasa habis sholat zuhur dia makan dulu, kemudian tidur sebentar. Tsumma salatul asr. Kemudian setelah itu sholat asar. Dan harus menulis jadwal kira-kira habis asar saya ngapain nih. Paling tidak membuat sebuah agenda untuk membaca. Jadi setiap asar saya harus baca. Baca apa? Membaca sesuatu yang bermanfaat atau yang mendatangkan manfaat. Seperti membaca Quran, membaca sejarah-sejarah Nabi, membaca hadis-hadis Nabi. Kemudian setelah itu duduk bersama para ulama. Kemudian juga mengikuti siaran-siaran televisi yang bermanfaat. Mungkin setiap sore jam sekian saya nonton sejarahnya Umar bin Khattab. Misalkan contoh nih, Naila dia bikin jadwal habis asar, setelah dia sholat dia baca Quran. Setelah baca Quran misalkan dia baca sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu dia nonton. Apa yang ditonton Akhtar? Kisah sahabat yang mendatangkan manfaat. Jika antum semua soleh dan solehah melakukan itu semua, itu dapat menghidupkan hati. Hatinya yang lalai, hatinya yang lagi malas, imannya yang sedang berkurang. Setelah nonton filmnya Umar, tambah semangat. Dan dia pun tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam Syekhana. الطلاب الأعزاء، أيضا لا يقصر الإنسان في بر والديه والإحسان إليهم، ولا تشغله الفتن أبدا عن الطاعة وعن الواجبات الشرعية، وعلى رأسها الصلاة في أوقاتها وبر الوالدين وفعل الخيرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج أي في وقت الفتن كهجرة إليه، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العبادات أكبر عاصم من الفتن. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وهؤلاء الذين اهتدوا قال فيهم الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم إيمانا. تفضل يا شيخ. طيب.
Juga anak-anak saleh dan salehah tidak boleh dibatasi dalam berbakti kepada orang tua. Artinya begini soleh. Ketika dia membuat jadwal, harus ada waktu yang dia di mana harus berbakti sama orang tuanya. Bukan setiap tahun, setiap hari. Harus ada waktu dia berbakti sama orang tuanya. Dan berbuat baik kepada keluarganya. Beri hadiah kah, senyum kah. Yang penting ada waktunya dia berbakti sama orang tuanya, berbuat baik kepada keluarganya, dan jangan sampai dia dilalaikan oleh fitnah-fitnah dari berbuat ketaatan dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi masalah salat. Jangan di tapi sholat nggak pernah. Atau dia bakti sama orang tuanya, sholat nggak pernah. Atau sedekahnya kencang tapi sholat nggak pernah. Yang terbaik soleh soleha ketika dia sholatnya rajin, bakti sama orang tua. Sholatnya rajin, sedekahnya jalan. Sholatnya rajin, belajarnya juga rajin. Ya, jadi harus sholat tepat waktu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tambahkan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi, Ayyul a'mal ahabu ilallah. Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Jawab Nabi, as-salatu ala awqatiyah. Salat tepat waktu. Ya, salat tepat waktu. Dan juga di antara ibadah yang harus ada di jadwal sehari-harinya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya dan melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj. Beribadah di waktu yang sangat susah, di mana fitnah sebar banyak, tapi dia tetap kuat di atas ibadah, maka sama seperti berhijrah, pahala orang yang berhijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alasannya kenapa kita minta untuk tetap beribadah soleh dan solehah? Karena ibadah itu adalah tameng terbesar seseorang di fitnah. Jika ingin selamat dari fitnah, banyak-banyak untuk ibadah. Sholat harus banyak, baca Qur'annya juga harus banyak. Tapi kalau dia kepengen selamat dari fitnah, tapi nggak mau ibadah, susah soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu amal soleh, maka niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada mereka disebabkan keimanan mereka. Nah, mereka yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, mereka beriman dan beramal soleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka sebab amalan mereka tersebut. Naam Syekhana. قد يسأل أحدكم سؤال يقول كيف أنظم وقتي مع الدراسة والقرآن الكريم في نفس الوقت؟ نحن عندما نقول القرآن الكريم فنحن نتكلم عن شيء عظيم جدا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. أريد أن أجعل من كلام الله عز وجل نسخة في صدري. هذا الأمر ليس سهلا، فمن يريد أن يفعل ذلك عليه أن يتخلى عن بعض المباحات. الوقت لا يتسع كل شيء، يعني لا يعقل أن أذهب كل يوم مع أصدقائي للنزهة أو أن أمسك وسائل التواصل الاجتماعي كل وقت وبالساعات الطويلة وأن أشاهد المباريات كل وقت وأريد أن أدرس وأنجح وآتي بعلامات عالية وأريد أن أحفظ القرآن. لا، هذا مستحيل. فمن أراد القرآن
عليه أن يركز بين أمرين: دراسته في المدرسة وحفظه ومراجعته للقرآن الكريم. وأنا دائما ما أقول لا بد أن يكون للإنسان في كل يوم ورد يومي من القرآن الكريم، يعني لا يمر عليك يوم واحد دون أن تقرأ فيه ولو شيئا قليلا من القرآن الكريم. تفضل أستاذ يوني. Baik. Lalu beliau melanjutkan saleh dan salehah. Mungkin kalian sering ada yang bertanya begini. Bagaimana sih cara saya mengatur waktu belajar saya dan baca Quran di waktu yang bersamaan? Hari misalkan waktu ini saya ingin belajar dan juga saya ingin baca Quran. Anak-anak saleh dan salehah. Ketika kita membicarakan Al-Quranul Karim, maka kita sedang membicarakan perkara yang sangat agung sekali. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ingin hafal Al-Quran. Sahih. Ustaz juga ingin. Tapi ini bukan perkara yang mudah. Ingat, menghafal Al-Quranul Karim, semua orang pengen soleh dan solehah. Tapi perkara ini bukan perkara yang mudah. Maka siapa yang ingin melakukan itu, artinya dia ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka mulai dari sekarang, dia harus berusaha mengurangi dirinya dari perkara-perkara yang mubah. Mungkin dia suka bermain, bermainnya dikurangi. Yang suka nonton, nontonnya ditinggalkan. Fokus dengan Al-Quran. Yang suka jalan-jalan, dikurangi juga soleh dan solehah. Kenapa? Al-waktu la yattasi' kulla syai'. Jadi waktu ini nggak bisa diperlebar soleh dan solehah. Jadi tidak semuanya bisa dikerjakan dalam satu waktu. Bukan seperti karet yang bisa ditarik lah. Lalu beliau mengatakan di sini, la yuqal, tidak masuk akal. Kamu pergi bersama teman-temanmu setiap hari untuk siyahah, untuk soleh dan solehah. Nuzahah itu seperti untuk tamasya. Atau mungkin nonton pertandingan-pertandingan, lalu ingin belajar dan ingin lulus juga dengan nilai yang tinggi, ingin juga menghafal Al-Quran, yang nggak bisa soleh dan solehah. Makanya beliau mengatakan di sini, siapa yang ingin menghafal Al-Quran, maka dia harus fokuskan dirinya untuk Al-Quran. Dan juga dia harus selalu mengulangi pelajaran-pelajarannya. Lalu beliau di akhir mengatakan, soleh dan solehah, di antara perkataan yang sering saya ulangi adalah, bagi yang sudah hafal Al-Quran, maka hendaknya dia menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid. Sebagai wiridnya setiap hari. Tidak boleh ada terlewatkan satu hari kecuali dia selalu membaca Al-Quran. Syabina misalkan, kepengen baca surah An-Nas. Coba Sabina, setiap hari An-Nas dibaca terus. Ustadz yakin 100% Sabina hafal. Tapi kalau hari ini baca, besok tidak, lusa tidak, kemudian berikutnya baca, itu susah solehah. Ya, jadi anak-anak soleh dan solehah semuanya, di sini beliau mengatakan, siapa yang ingin hafal Al-Quran, maka dia harus fokus. Ya. Taib, wasil syekhana. نعم، الطلاب الأعزاء، حقيقة قضية الوقت هي من أخطر القضايا، ولا يمكن أن نتحكم بحركة الوقت، لكننا نستطيع أن نستغل هذا الوقت وأن نوظفه فيما ينفعنا. الإنسان الذي لا يعرف كيف ينفق الوقت هو إنسان غافل، ينبغي أن نذكره. لكن المشكلة أن إنفاق الوقت واستثمار الوقت
متعلق بعقيدتنا. إنفاق الوقت متعلق بسر وجودنا. إنفاق الوقت متعلق بحقيقة هذه الحياة الدنيا. إن عرفت ربك، إن عرفت فلسفة الحياة، إن عرفت مهمتك في هذه الأرض، يمكن أن تستغل الوقت، يمكن أن تنتفع به، يمكن أن تستغله بالعمل الصالح. تفضل السديوني. Taib, saleh dan salehah semuanya. Masalah waktu adalah masalah yang sangat berbahaya, saleh dan salehah. Kita tidak bisa mengontrol waktu. Hari ini saya harus begini, harusnya saya harus begini. Tapi kita bisa menggunakannya atau mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan orang yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan waktunya adalah manusia yang lalai. Saya nggak bisa, Ustaz. Syekh, saya nggak bisa, Syekh. Beliau mengatakan, sedangkan orang yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan waktunya adalah manusia yang lalai. Dan manusia seperti ini kita harus perlu mengingatkannya. Karena masalah waktu adalah masalah yang berkaitan dengan akidah kita. Waktu berkaitan dengan rahasia keberadaan kita di muka bumi. Kemudian menginfakkan waktu adalah berkaitan dengan hakikat kehidupan dunia. Ya. Kemudian kita, jika kamu mengetahui Rabbmu, jika kamu mengetahui falsafah kehidupan, jika kamu mengetahui mengapa Allah ciptakan kita di muka bumi, maka niscaya kamu akan mempergunakan waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan niscaya engkau akan banyak mengambil manfaat. Engkau akan isi waktumu dengan amal-amal saleh. Na'am, wasil Syekhana. أيها الإخوة الأكارم، لابد أن نعرف ربنا، لابد أن نعرف الخالق سبحانه وتعالى، وأن نعرف لماذا جاء بنا إلى هذه الدنيا حتى نحسن استهلاك الوقت. لا شك أننا جميعنا لدينا أعمال، لكن هناك وقت للعمل وهناك وقت فراغ. فكلما نظمت وقتك ورفعت مستوى الإنتاج وقللت الوقت المهدور الذي لا فائدة منه واستمتعت بالحياة، وكلما عشت بلا مبالاة، بلا تخطيط ولا تنظيم، أضعت وقتا كثيرا في إنتاج قليل والله المستعان. تفضل أستاذ يوني. Anak-anak saleh dan salehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui kita. Dan kita juga harus tahu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan waktu kita. Jangan sampai kita itu termasuk celaka disebabkan karena waktu soleh. Karena kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan tidak diragukan bahwasannya kita semua punya pekerjaan. Amira punya kerjaan sekarang. Humaira punya pekerjaan. Syabina juga punya. Ustadz punya. Syekh juga punya. Tapi di sana ada waktu bekerja dan ada waktu kosong. Perhatikan. Ada waktu kita bekerja dan ada waktu di mana kita tidak bekerja. Ketika dia mengatur waktunya, maka niscaya tingkatan keberhasilnya akan lebih tinggi. Dan waktu yang terbuang
menjadi lebih sedikit, sehingga hidupnya menjadi tenang. Tapi sebaliknya, jika hidupnya dengan tidak teratur, makannya pun nggak teratur, kalau mau lapar ya makan, sholat juga nggak teratur, belajar nggak teratur, maka dia telah memberikan banyak waktu untuk menghasilkan sesuatu yang sedikit. Bagaimana caranya soleh dan soleha? Waktu kita sedikit, tapi yang kita dapatkan banyak. Jangan sampai waktunya banyak yang keluar, yang didapatkan sedikit. Saya harap Syabina paham ini. Sekali lagi, diusahakan waktunya sedikit, tapi yang dihasilkan banyak. Daripada dia mengeluarkan banyak waktu, tapi untuk sesuatu yang sedikit. Nah, barakallahu fiik Syekhna. نعم، ينبغي عليكم تنظيم وقت الدراسة حتى يكون لكم وقت فراغ. إن لله سبحانه وتعالى عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. جاء رسول من أذربيجان إلى المدينة، وقد كره أن يطرق باب أمير المؤمنين عمر في ساعة متأخرة، يعني قال الوقت متأخر فلن أطرق الباب على أمير المؤمنين، ربما يكون نائم. فذهب هذا الرسول إلى المسجد وسمع رجلا يناجي ربه ويقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي؟ يعني يا رب، إذا كانت توبتي ورجوعي إليك مقبولة فأنا فرحان أهنئ نفسي، أم لم تقبلها أم رددتها فأعزي نفسي. يعني هل قبلتها يا رب أم لم تقبلها؟ إذا قبلتها أهنئ نفسي، إذا لم تقبلها وإذا رددتها فأعزي نفسي. حزين يعني. فهذا الرسول سأل هذا الرجل ولم يكن هناك إضاءة قوية، يعني لم يعرف أن هذا الشخص هو عمر أمير المؤمنين، فسأله وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ سبحان الله، في وقت متأخر قال: ألا تنام الليل؟ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنا إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي. أنا إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي، أضعت الناس الذين أنا مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، ما هذه النفس المباركة التي كان يملكها هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تفضل أستاذ يبني. Baik, soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus mengatur waktu dalam belajar supaya kalian punya waktu kosong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sebuah amalan di malam hari yang dimana tidak diterima di siang hari. Dan sesungguhnya Allah memiliki amalan di siang hari yang tidak dapat diterima di malam hari. Pernah ada seorang utusan dari Azerbaijan menuju Madinah Salihah. Dan utusan tersebut enggan, takut untuk mengetuk pintunya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Karena saat dia tiba di Madinah sudah sangat malam. Bahkan dikatakan di sini sa'atun mutaakhirah minal lail. Jadi saat-saat terakhir dari malam hari. Kemudian laki-laki tersebut pun masuk ke Madinah, ke masjid. Lalu dia mendengarkan seseorang yang sedang bermunajat. Laki-laki yang datang dari Azerbaijan ini ketika masuk masjid karena dia nggak berani ketuk pintunya Umar bin Khattab ini Syabina. Karena khawatir Umar sudah tidur gitu. Maka dia pun masuk ke masjid. Ketika masuk masjid, dia mendengarkan suara orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi hal qabilta taubati fa uhanni'u nafsi. Ya Rabb, apakah engkau terima taubatku sehingga aku menjadi senang? Artinya kalau engkau terima taubatku ya Allah saya senang. Tapi jika engkau menolaknya ya Rabb, saya sangat bersedih. Dan laki-laki yang masuk tersebut, ketika melihat laki-laki yang sedang berdoa tersebut, dia nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena tidak ada tanda yang jelas dari laki-laki tersebut. Lalu dia pun mendekat dan bertanya, Man anta yarhamukallah. Siapakah Anda? Siapakah Anda? Semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda. Apa jawab laki-laki yang berdoa tersebut? Umar. Apa kata laki-laki ini? Dengan kaget, Amirul Mu'minin. Anda ini Amirul Mu'minin. Kata Umar, Naam. Ya. Kata laki-laki ini, Ya Amirul Mu'minin, ala tanamul lail. Dia bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengapa Anda tidak tidur wahai Amirul Mu'minin? Ini sudah malam. Sebentar lagi masuk subuh. Apa jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saleh dan salehah? Sekiranya malam saya semuanya saya pakai tidur, maka saya merasa diri saya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika waktu siang saya semuanya saya pakai tidur, nanti saya mau bilang apa sama Allah terhadap kepemimpinan saya. Karena Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, beliau punya banyak rakyat. Kalau misalkan ada pemimpin soleh dan solehah, setiap hari dia tidur ketika dia selesai subuh tidur sampai maghrib tidur. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, saya takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika siang harinya saya gunakan semua untuk tidur. Nanti ketika Allah bertanya, saya jawab apa? Baik, inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh alangkah mulia jiwa beliau, dan ini merupakan sifat yang sangat terpuji soleh dan solehah. Dia sahabat Nabi, sudah dijamin masuk surga, tapi malamnya tidak digunakan semua untuk tidur. Siangnya pun juga sama, tidak semua dipakai untuk tidur. Kita bukan sahabat, belum dijamin masuk surga. Perkataan masih banyak yang dusta, tapi masih banyak tidur juga. Masya Allah, iyadzubillah. Taib, tafadhal Syekhana. أطلاب الأعزاء، حقيقة أنا هنا أخاطب من عرف الله سبحانه وتعالى، أخاطب طلبة العلم. أنا أخاطب رواد المساجد، أخاطبكم أيها الطلاب الأعزاء المتميزون الرائعون. نظموا أوقاتكم، الوقت هو أثمن شيء تملكونه، والحديث عن الوقت حقيقة يطول كثيرا، لكنني سأتكلم باختصار شديد عن بعض أسباب ضياع الوقت. وأول هذه الأسباب
الكسل. انظر إلى حال كثير من الناس الذين يضيعون أوقاتهم بالجلوس على أبواب منازلهم، يقضون أوقاتهم وهم نائمون على أسرتهم، يمضون أوقات في متابعة الأمور التي لا تم، هم يقضون الوقت قتلا. أحد العلماء بمجموعة من الشباب يجلسون على الشوارع، الله والله لو أن الوقت اشترى بالمال لاشتريناه. تفضل. Dan solehah semuanya. Ini berbicara para manusia subhanahu wa ta'ala subhanahu akan waktu harga yang miliki adalah waktu. Ampun soleh yang ada itu waktu dan tapi ini beberapa sebab uangnya waktu adalah mal. Sekarang anak lihat orang yang lihat juga jalan di depan ada tidur di atas telah membunuh. Ada seorang si sekelompok yang sedang ngobrol. Apa kata annal waktu kita membeli waktu-waktu. Ulama ini ngopi lagi, subhanallah, mal ashtar itu dapat dibeli dan niscaya ini
mereka. طيب نعم واصل شيخ. عدم وجود هدفه في الحياة وأن يشرع أبدا سبحانه وتعالى جن تب إلى الله أدي القرآن صح هدف بضياع yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu juga kamu bisa menjadi orang hebat. Kamu dapat menghafal kitab Allah dengan sempurna. Kamu dapat memahami kitabnya, bukan hanya sekedar hafal, tapi kamu paham tentang tafsir-tafsirannya. Bahkan dengan waktu kamu bisa menjadi orang baik, bahkan menjadi orang alim, menjadi dai besar. Untuk itu soleh dan soleha. Wala tansa anna laka indallah sanawat mahdudah. Jangan lupa kalau kita punya tahun-tahun yang terbatas. Artinya kita nggak selamanya hidup di dunia soleha. Dan juga bulannya pun terbatas. Hari-hari juga dibatasi. Jam dibatasi. Detik dibatasi. Menit dibatasi. Daqatu qalbi mar'i qaidatun lahu innal hayata daqa'iq wa thawani. Perhatikan isi hati seseorang pasti mengatakan sesungguhnya hidup ini hitungan detik, hitungan menit. Orang yang waktunya sangat berharga sekali. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak bermain. Perhatikan, Nabi pernah diajak untuk bermain. Dan saat itu Nabi masih kanak-kanak, masih kecil Quintan. Jadi ketika Nabi diajak bermain dan saat itu dia masih kecil soleha. Apa kata Nabi SAW? Ana lan ukhliqa lihadha sallallahu alaihi wasallam. Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain. Ini jawaban Nabi. Saya diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain. Sekali lagi, nah diajak ketika Nabi masih kanak-kanak, jadi masih kecil seperti kalian, ada ajakan untuk bermain, lalu Nabi jawab, ana lan ukhliqa lihadha. Saya tidak diciptakan oleh Allah untuk bermain. Nah, wasil syekhana. نعم بارك الله فيك. طبعا بقي لنا فقط 5 دقائق. أنا أريد أستاذ يوني أريد طالبا أو طالبة باختصار يذكر لنا ماذا استفادوه من هذه الدورة. فقط طالب أو طالبين. طيب لكن شيخ فيه سطر 4 أسطر ممكن أنا سأقرأ. نعم طيب. Soleh dan soleha semuanya sebelumnya nanti akan ada tanya jawab, artinya Ustadz akan minta ke salah satu di antara siswa atau siswi yang meringkas apa yang Ustadz yang saya sampaikan. Jadi saya minta nanti semuanya harus siap. Ketika Ustadz bilang Rafanda, coba bacakan ringkasan daurah hari ini. Baik, terakhir soleh dan soleha di antara sebab hilangnya waktu atau tersia-sianya waktu adalah adamu wujudi hadfil laka fil hayat. Tidak ada tujuan dari
hidupnya. Kita hidup untuk apa? Apakah untuk tidur saja, main saja, jalan-jalan saja, lari-lari saja? Nah, ini diantara sebab tersia-sianya waktu, tidak ada tujuan dalam hidupnya. Sehingga sebagian ada yang tujuan hidupnya untuk makan, dia makan saja dari bangun tidur sampai tidur lagi makan. Ada yang tujuan hidupnya minum, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi minum terus sampai habis minuman yang dijual di toko sebelah. Ada juga yang tujuan hidupnya tidur, maka dia tidur dari pagi sampai pagi lagi dia tidur. Dan dia tidak tahu kenapa Allah ciptakan dia di dunia. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, soleh dan soleha, "Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ini tujuan diciptakannya kita di dunia, soleh dan soleha, untuk beribadah kepada Allah. Segeralah bertaubat atas dosa-dosa kita kepada Allah. Laksanakan sholat 5 waktu. Teruslah baca Al-Quran. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Seorang mukmin, sahibul mu'minin fa'adamu wujudi hadfin huwa ahadu akbar asbabud daya. Jadi seorang mukmin harus dia memiliki tujuan hidup. Karena ketika tidak memiliki tujuan dari hidupnya, maka termasuk orang-orang yang rugi dan waktunya banyak yang terbuang. Taib, barakallahu fikum syekhana wa jazakumullahu khairan. Naam, nakhtar wahid minhunna atau nakhtar كيف طالبان ولا ثلاثة كم شيخ؟ طالب وطالبة. طالب وطالبة. وطالبة. Naam. Sekarang Ustadz akan memilih satu dari ikhwan dan satu dari akhwat. Siapa yang bisa menjelaskan beberapa sebab daripada terbuangnya waktu? Dari yang laki-laki, tafadhal. Siapa yang laki-laki ini? Muhammad. نعم عفوا يا شيخ لكن صوت هؤلاء مغلق يا شيخ. أتصل ب طيب خلاص، لا مشكلة لا مشكلة. إذا لا مشكلة، لكن في الأخير أريد منك أن تخبرهم أنه لا بد كل طالب اليوم يضع خطته، يضع برنامج لحياته. يعني ماذا سأفعل كل يوم؟ هذا أمر مهم جدا، ولا بد أن تكون هذه الخطة فيها الكثير من الأمور النافعة، مثل قراءة القرآن واستثمار الأوقات بشيء نافع، قراءة بعض الكتب، تأدية بعض الرياضات الجيدة. فأتمنى من كل طالب بعد نهاية هذه الدورة أن يأتي بورقة وقلم ويكتب خطته اليومية، برنامج يومي ويمشي عليه دائما، ولكن لا بد أن يكون برنامجا جيدا. بارك الله فيكم، وأنا أشكرك كثيرا أستاذ يوني على هذه الترجمة المباركة والرائعة. أحسنت وبارك الله فيك، وأشكر جميع الطلاب والطالبات على حسن الاستماع، وأشكر إدارة مدارس الولدان وإدارة الفرع الرابع على هذه الدورة المباركة. أخص بالذكر فضيلة الأستاذ رزقي مدير المدرسة، بارك الله فيه، وجميع العاملين في مركز الولدان الرابع. جزاكم الله خيرا جميعا. طيب barakallahu fiikum syekhana wa jazakumullahu khairan. Baik soleh dan soleha semuanya, sebelum kita tutup tadi Syekh berpesan satu. Pertama, hari ini anak-anak soleh dan soleha harus membuat rencana, jadwal. Mulai hari ini, masing-masing talib dan talibah, siswa dan siswi harus mengambil pulpen dan juga ambil lebarannya, dan harus dia tulis jadwalnya. Hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, harus tertulis. Nah, ini adalah poin pentingnya. Setelah daurah ini, anak-anak soleh dan solehah sudah memiliki jadwal masing-masing.
apa yang harus dia akan lakukan. Dan tentu jadwal yang dia buat isinya hal-hal yang bermanfaat. Bacaan Al-Quran, membaca sejarah Nabi, berkunjung kepada keluarga, berbakti sama orang tua, kemudian sholat tahajud, kemudian apalagi sedekah dan lain sebagainya. Intinya isinya hal-hal yang bermanfaat. Dan jangan nanti jadwal isinya main bola jam sekian main bola lagi, ini main bola lagi, nanti berenang lagi, nggak ada waktu baca Qur'annya saleh dan saleha. Ingat, semuanya harus memiliki jadwal masing-masing dan isinya adalah hal-hal yang bermanfaat. Dan selanjutnya Syekh mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jajaran guru, khususnya adalah Dirfen Ustadz Rizky yang telah dan juga semua asatidz yang terlibat dalam program ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dan juga anak-anak soleh dan soleha yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut bergabung dalam daurah ini. Semoga kalian diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan Syekh itu bisa kita amalkan, bisa kita praktikkan mulai saat ini dan insya Allah akan menghasilkan banyak hal-hal yang bermanfaat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.